saya buat contoh nih. Mendengar dengan mendengarkan itu beda. Jadi kalau kita mau mengerti, understanding tentang anak kita, mana yang lebih sering kita praktekkan, sahabat Sonora, para orang tua? Mendengar atau mendengarkan anak? 90,4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Harmoni Keluarga Women and Parenting. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia dari tadi, dan seperti yang saya sebutkan, jam 10 hingga 11 kita akan ngobrol dengan Pak Agustinus Ketaren. Nah, bahasan kali ini di Harmoni Keluarga Parenting bersama Mega Quality bersama Pak Agustinus Ketaren adalah mengenai kita, orang tua ternyata juga harus belajar. Belajar apa? Nah, ini dia. Nanti kita tanya ke Pak Agustinus lebih lengkapnya, tapi yang pastinya yang saya tahu itu ada hubungannya juga dengan teori taksonomi Bloom. Ya, seperti betul. itu ya, Pak Agus ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Rini. Selamat pagi, sahabat Sonora. Kayaknya udah agak lama saya nggak dengar taksonomi Bloom ini ya. Ini dari bahasa Yunani ya, Pak? Betul. Dan hari ini kita coba angkat. Ya. Oke, kenapa? Ya, sahabat Sonora. Ya, ini sebenarnya taksonomi Bloom ini sebenarnya udah lama ya, Mbak Rini ya. Tahun 1940-an itu, 90-an. Iya, gitu. 1940-an ya. Ibu ya, jadi memang udah cukup lama, tetapi masih update terus nih sampai sekarang gitu ya. Nah, ini sebenarnya kurikulum pendidikan juga bisa berdasarkan ini, kurikulum pendidikan. Jadi para guru ya, pembina-pembina di sekolah sebenarnya bisa menerapkan ini. Kenapa penting sekali? Ya memang pembelajaran itu dimulai dari rumah ya, Mbak Rini. Dari rumah. Jadi sebenarnya sebelum kita bawa anak kita ke sekolah, nah di rumah sebenarnya ya 5 hal ini perlu diterapkan. Jadi, ada 5? 5. Oke, ini bocoran untuk sahabat Sonora. Ada Ya, 5 yang harus kita pelajari. Ada 5. Jadi sebelum anak kita masukkan ke sekolah, sebenarnya kelima hal ini perlu diberitahu secara lisan maupun dipraktekkan di rumah. Karena sekolah yang paling baik itu sebenarnya di rumah. Nah, kelima hal ini, yang pertama, sahabat Sonora, adalah understanding. Ya, yang pertama itu understanding, mengerti. Oke. Seberapa jauh kita orang tua mengerti tentang anak kita. Contohnya dalam memberikan pengertian ataupun kita mulai menaruhkan perasaan kita kepada anak, kita perlu apa? Nah, ini saya buat contoh nih. Mendengar dengan mendengarkan itu beda. Bedanya di mana, Pak? Ya, jadi kalau kita mau mengerti, understanding tentang anak kita, mana yang lebih sering kita praktekkan, sahabat Sonora, para orang tua? Mendengar atau mendengarkan anak? Mendengar kayaknya. Mendengar ya. Nah, mendengar itu sebenarnya ya berbeda sekali dengan mendengarkan. Mendengar itu menangkap suara atau bunyi tanpa harus mengerti. Mendengar. Oh, I see. Seperti Ting ting. hear dengan listening. Nah, ini mulai cek ya, check and list kita para orang tua kayaknya lebih sering kita mendengar anak kita. Karena tanpa pengertian, nggak perlu di situ ada understanding, itu mendengar. Dengar aja, ting, suara, oke, udah. Tetapi di dalam understanding kita perlu mendengarkan anak. Mendengarkan semua keluh kesahnya, semua hal-hal yang diberitahukan oleh anak tersebut, ya. Nah, waktu kita mendengarkan, sahabat Sonora, ya, itu adalah understanding. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan para orang tua adalah jangan menyalahkan. Jangan prejudis dulu dengan apa yang kita dengar yang disampaikan oleh anak kita. Ketika anak kita memberitahu apa yang ia rasakan atau tanggapannya terhadap sesuatu masalah, jangan bersikap seperti menyalahkan, seakan-akan kita yang lebih tahu daripada anak kita, atau seakan-akan kita di posisi yang lebih benar dari anak kita. Jangan. Kalau kita mau tahap sampai mengerti. Nah, apa yang baru saja dikatakan atau diekspresikan anak kita, nah mendengarkan itu ya mengulangi apa yang baru saja ia rasakan. Itu kita sudah menaruhkan empati kepada apa yang diberitahu oleh anak kita. Jadi ulangi. Oh ya nak, kamu merasakan seperti ini ya? Nah, itu udah mulai kita masuk kepada tahap understanding. Mengerti tentang perasaan anak kita. Sepertinya kamu nggak setuju ya tentang hal itu ya? Nah, ikut empati.
Hal ini membuat anak merasa bahwa orang tua mengerti, understanding tentang apa? Tentang perasaannya. Dan mulai mengajarinya mengenai mengekspresikan emosional dan pendapat. Nah, mungkin aja ekspresinya yang salah, responnya yang salah. Tetapi waktu kita mulai understanding, kita mulai mengerti, nggak menyalahkan dia mulai aman. Curhat kepada kita. Yang pertama, jangan menyalahkan di dalam understanding. Kedua, di dalam understanding itu, tidak membiarkan anak kita meluapkan emosinya. Tapi kan itu ekspresi, Pak. Betul, betul. Kan ada ekspresi yang berlebihan ya. Nah, kalau saya sih memang selalu mengajarkan ke anak saya itu lebih bagus kamu ekspresi di depan saya gimana pun buruknya dibandingkan dengan di belakang saya. Banding-banding barang gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau anak merasa tidak setuju atau kecewa, nah kita di rumah biasa mengekspresikannya. Itu lebih bagus. Tetapi kalau berlebihan, apalagi tidak di depan orang tua, nah ini yang membuat kadangkala satu persoalan yang berbeda. Betul ya. Jadi kalau saya sih jangan membiarkan yang tadi saya katakan anak meluapkan emosinya, maksudnya itu di luar daripada apa yang kita lihat sebagai orang tua. Kadang-kadang orang nggak seperti orang tua meresponi anak kita kalau dia meluapkan atau membiarkan emosinya. Nggak semua mengerti perasaan orang tua seperti orang tua kepada anaknya. Makanya tidak membiarkan anak meluapkan emosinya, maksudnya itu di luar daripada jangkauan orang tuanya. Ya, ketika anak merasa tidak setuju atau kecewa, mereka terkadang akan menundukkan kepalanya, membuat pembicaraan kayaknya sudah disalahkan, apa yang ada di pikirannya, karena tidak akan didengarkan atau disetujui oleh orang tuanya. Ketika anak mulai menunjukkan sikap untuk meluapkan emosinya, sebaiknya orang tua langsung memberhentikan pembicaraan. Terus ngapain? Nah, mungkin dia perlu mengevaluasi responnya. Contoh ya, kadang-kadang anak ya seperti anak saya juga kadang-kadang dia mengeluarkan perkataan yang nggak cocok, perkataan itu dikeluarkan. Nah di situ kita mulai, oke, kalau kamu memang sangat emosi, kita stop dulu pembicaraan ini sampai kamu benar-benar reda emosinya. Karena kan ekspresi itu mungkin kalau di depan orang tua masih oke, kalau di luar, nah itu paling penting ya. Jadi ekspresi-ekspresi yang terlalu over sampai membuat dia emosi, mungkin pembicaraan perlu di stop dan kita perlu butuh waktu lagi untuk ketemu dengan dia. Itu tahap kedua untuk understanding. Yang ketiga. Sebentar. Oke. Saya penasaran soalnya. Yeah. Ketika kita berhenti untuk membahas, mungkin ini sebenarnya kesalahan anak atau bagaimana, terus kita berhenti karena dia sudah mulai emosi. Terus bahasnya nanti, kayaknya itu emosinya nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi, terus nggak klik gitu kita bahas klik, lagi. Ya? Itu seringnya. Betul. Seringnya jadi ya udah, kan gitu ya. Seperti pembiaran ya. Nah, kalau orang tua, yang baik itu adalah dia ingatkan lagi, kamu sudah nggak emosi lagi. Nah, saya panggil lagi. Nah, oke, sekarang udah enakan ya. Sekarang coba cerita sama papa. Berapa lama menunggu reda emosi itu? Iya, sahabat Sonora, kita harus memang mengerti anak kita. Luapan emosi anak remaja itu berbeda dengan anak yang di bawahnya usianya. Jadi kalau anak saya kan remaja ya, kalau dia meluap emosinya itu 1 jam, 2 jam, saya biarkan dulu. Nah setelah dia nggak emosi, saya panggil lagi, mulai tanya lagi. Udah nggak emosi, oke, udah mulai stabil, oke kita ngobrol lagi. Baru kita masuk tahap ketiga, tahap perasaannya. Break dulu. Oke. Kita break dulu, sahabat Sonora. Ini udah saya sendiri juga penasaran seperti apa ya, bawahnya udah begitu gemes. Kita akan kembali sesaat lagi.